Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul analisis perpecahan kelompok yang berkaitan dengan kohesivitas. Disusun oleh Ahmad Saifuddin, Ilmanur Rahma, Abdus Safiullah, Risma Putri Anggraini, Rike Arta Pradana, dan Dwi Ira Septiandani. Kemudian ada 6 konflik yang akan kita bahas di sini. Pertama, sengketa dualisme PSHT yang tidak bisa disatukan. Kedua, konflik sampang antara pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah. Ketiga, konflik Rusia dan Ukraina. Keempat, konflik Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia. Kelima, konflik penolakan pendirian gereja di Cilegon. Dan keenam, konflik gerakan Aceh Merdeka. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang pertama adalah sengketa dualisme PSHT yang tidak bisa disatukan. Persaudaraan Setia-Hati Ternate adalah sebuah organisasi pencaksilat yang didirikan pada tahun 1922 di Madiun oleh Ki Hajar Harjo Utomo. PSHT ini mengajarkan arti persaudaraan yang begitu mendalam tanpa membedakan status ras, suku, agama, maupun kepercayaan. Namun, sangat disayangkan apabila persaudaraan tersebut hancur lebur akibat dualisme kepemimpinan di tubuh PSHT. Bermula pada tahun 2017, Dr. Andes R. Murjoko Hadiwiono yang memproklamirkan dirinya sebagai Ketua Umum Pusat yang baru. Dikarenakan ketidakpuasan atas hasil musyawarah besar atau MUBES 2016 dengan terpilihnya Dr. Insinyur Muhammad Taufik SHMSC sebagai Ketua Umum. Faktor yang mempengaruhi konflik ini adalah kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang belum mapan atau keseimbangan. Dalam politik, kegiatan saling mendukung adalah hal biasa. Kegiatan saling mendukung tersebut akan membawa konsekuensi besar apabila yang didukung memiliki dan atau melibatkan massa dalam jumlah besar. Pemerintahan yang lemah termasuk tidak adanya sistem kepercayaan pada keamanan. Era reformasi yang cenderung mengalami euforia tampaknya ikut mempengaruhi intensitas kekerasan. Kohesivitasnya itu tinggi karena konflik semacam ini sulit diselesaikan karena adanya dendam warisan yang diturunkan ke generasi lainnya. Sarannya untuk permasalahan ini adalah para petinggi atau pemimpin bisa bersatu meredam ego masing-masing karena yang menjadi korban dualisme kepemimpinan ini adalah anggota di arus bawah karena yang mereka inginkan hanyalah persaudaraan yang rukun dan damai. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua adalah konflik sampang antara pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah. Konflik sampang Madura pada dasarnya adalah konflik antara dua kelompok, antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah. Yang mempengaruhi terjadinya penyerangan terhadap kelompok Syiah oleh kelompok Sunni adalah karena adanya keyakinan dari kelompok Sunni bahwa kelompok Syiah merupakan kelompok sesat. Konflik yang meletus pada 26 Agustus 2012 ini diawali dengan penyerbuan warga Syiah di Sampang oleh kurang lebih 200 orang warga yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 15 rumah hangus terbakar. Peristiwa konflik ini bukanlah yang pertama kali.
Sebelumnya, konflik pesantren Islam Syiah di Dusun Nangkemang, Desa Karanggayam juga pernah diserbu pada tahun 2004, 2006, dan Desember 2011. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa penyebab dari terjadinya konflik di Sampang tidaklah sesederhana itu. Salah satu faktor pencetus terbesar adalah kebencian yang disebarkan dengan mengatakan Syiah sebagai kelompok sesat. Selain itu juga karena adanya pernyataan dari Bupati Sampang yang menolak keberadaan masyarakat penganut Syiah di wilayah Sampang. Dengan konflik pribadi antara Rois yang merupakan tokoh Syiah dengan Tajul Muluk diikuti oleh masing-masing pengikut secara berkepanjangan. Kasus ini termasuk kohesivitas tinggi karena antara kelompok Sunni dan Syiah memang dari dulu tidak dapat disatukan dalam satu wilayah karena mereka memiliki perbedaan pemahaman sesuai dengan ajaran yang dianut kedua kelompok tersebut. Solusi dari permasalahan ini adalah pemerintah pusat hendaknya juga mengkoordinasikan dilakukannya serangkaian kebijakan guna menstimuli proses terjadinya transformasi pemahaman antara dua kelompok yang bertikai secara intensif dan terus-menerus. Dan selebihnya Syiah harus memahami bahwasanya keberadaan mereka di wilayah tersebut merupakan minoritas yang seharusnya lebih menghargai mayoritas yang berada di wilayah tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya, konflik Rusia dan Ukraina. Perang tersebut berlatar belakangi penggulingan Presiden Ukraina pada tahun 2014, Moskow Viktor Yanukovych. Dari kekuasaannya, menyusul protes massal dari masyarakat. Di bawah tekanan Rusia, Yanukovych menolak menandatangani perjanjian asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa. Penolakan itu membuat marah masyarakat yang sudah menantikan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Banyaknya tujuan korupsi dari pejabat setempat, termasuk Viktor Yanukovych sendiri juga menjadi alasan kemarahan masyarakat. Bermula pada tahun 2013 ketika Ukraina berhadapan dengan krisis ekonomi dan hutang negara, Presiden Ukraina saat itu Moskow Viktor Yanukovych memiliki dua pilihan, yaitu menerima pinjaman dari Uni Eropa dan bergabung dengannya, atau menerima pinjaman dari Rusia serta mendapat potongan harga gas bumi. Yanukovych akhirnya menolak Uni Eropa dan membuat kemarahan masyarakat di Kiev. Akibatnya ia diturunkan dari jabatannya atas perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin. Militer Rusia mengambil alih Crimea, Ukraina Selatan. Intervensi wilayah tersebut tentu saja didasari dengan alasan melindungi warga Rusia yang tinggal dan atas perintah Presiden Ukraina. Dari tindakan tersebut, Rusia diindikasikan melakukan tindakan separatisme. Sebab apa yang dilakukan Rusia ini tidak sepengetahuan dari pemerintah Ukraina, dan Rusia mendapat kecaman dari berbagai negara di dunia, terutama kecaman dari negara barat. Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dan dipandang sebagai ancaman serius bagi keutuhan wilayah dan perdamaian Ukraina. Masalah ini kohesivitas rendah karena yang terjadi pada konflik tersebut sama-sama tinggi, karena kelompok Rusia tetap bersikukuh dengan keputusan mereka, begitu juga dengan Ukraina. Mereka memiliki kecenderungan yang sama terhadap kelompoknya untuk tetap bersikukuh mempertahankan wilayahnya. Untuk mencegah terjadinya babak baru antara Rusia dan Ukraina, salah satunya adalah dengan negosiasi. Jalan menyelesaikan konflik ini dengan negosiasi sangat terbuka lebar saat ini, karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dari TASS mengatakan siap melakukan hal apapun demi menyelesaikan konflik ini dengan cara damai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya konflik Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia. Ini terjadi karena adanya ketidakadilan dari pemerintah yang berkaitan dengan pembagian pengelolaan sumber daya alam yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak tepat, pelanggaran HAM, dan berbagai permasalahan lain yang dinilai diskriminatif. Menurut saya,
Kohesivitas yang terjadi di sini rendah karena sudah tidak ada kesamaan antara tujuan insiden di Santa Cruz dan Liquiza semakin memprovokasi rakyat Timur-Timur untuk berjuang demi kemerdekaannya. Sampai kemerdekaan itu akhirnya datang di tahun 1999. Selain itu, ada 4 faktor lainnya, yaitu kemiskinan, keberagaman etnis, sistem politik yang represif, dan degradasi sumber daya. Jadi solusi untuk permasalahan ini bisa dengan diselesaikan seperti seharusnya diadakan rapat petinggi negara untuk menemukan jalan tengah konflik tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, konflik penolakan pendirian gereja di Cilegon. Penolakan pembangunan gereja oleh masyarakat hingga perangkat daerah Kota Cilegon. Terdapat 3 alasan di balik penolakan pembangunan gereja. Yang pertama yaitu tragedi Geger Cilegon. Pada tahun 1888, pemberontakan ini dikarenakan adanya pelarangan azan, pengambilan paksa upeti hingga penggusuran pada masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Yang kedua, proyek pembangunan pabrik baja yang dikenal dengan PT Krakatau Steel. Terdapat perjanjian antar ulama dan tokoh masyarakat untuk tidak mendirikan rumah ibadah saat bersedia direlokasi. Yang ketiga, keputusan Bupati Ronggo Waluyo tahun 1975, yaitu tentang penutupan gereja dalam daerah Kabupaten Serang, mengatur dan menertibkan ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon, selain masjid. Surat ini adalah perjanjian ulama di Cilegon saat awal berdirinya PT Krakatau Steel. Untuk kohesivitasnya yaitu kohesivitas tinggi, karena sebenarnya konflik ini bisa diatasi dengan cara kepala daerah dapat memberikan keputusan yang tegas, karena bagaimanapun juga kepala daerah harus memenuhi hak-hak konstitusi setiap penduduk termasuk hak beragama dan berkeyakinan. Untuk sarannya, untuk mengatasi konflik tersebut dapat diadakan musyawarah atau dialog antar pemuka agama dan juga tokoh masyarakat Kota Cilegon untuk mengkomunikasikan atau menemukan jalan tengah sehingga dapat merumuskan komitmen bersama untuk hidup berdampingan secara akur, rukun, dan damai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM ini merupakan gerakan separatisme bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa kepada pemerintah. Gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang mana bersumber dari beberapa pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Pemerintah pusat saat ini disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Saat itu cara mengatasi gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya konflik yang terjadi 1976 hingga 2005 merugikan kedua belah pihak dan telah menelan nyawa sehingga sehampir 15.000 korban jiwa. Kohesivitasnya itu sangat tinggi sebab kuatnya keinginan Aceh untuk melepas diri dari Indonesia karena perbedaan pendapat tentang hukum Islam yang mana Aceh ingin melaksanakan pemerintah dengan dasar Islam, sementara hal itu tidak bisa dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia terdiri dari beberapa macam agama. Jadi tidak bisa didasari Islam digunakan untuk dasar penghukuman negara Indonesia. Caranya mungkin untuk mencegah intervensi internasional terhadap konflik tersebut melalui isu yang pelanggaran HAM. Sebut strategi diplomatik
yang lebih luas seharusnya digunakan pemerintah untuk dapat tetap mengarahkan kekuatan militer saat mengadakan proses dialog antara pemerintah Indonesia dan GAM. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Kita mengambil maksimal 2 pertanyaan ya. Monggo yang mau bertanya Mbak Frida, atau Mbak Ida Matul, atau Mbak Lucy. Kenapa konflik di Timur Leste itu tidak bisa diselesaikan dan harus memisahkan diri? Padahal konflik-konflik sebelumnya selain Timor Leste kan banyak juga daerah-daerah sing mau memisahkan diri dari Indonesia itu bisa diselesaikan. Kayak misalkan sing disampaikan Mbak Ira mau konflik di Aceh, gerakan Aceh Merdeka, itu kan ya mau memisahkan diri tapi kan tetap bisa diselesaikan. Jadi nggak sampai memisahkan diri dari Indonesia. Selanjutnya yang mau bertanya lagi silakan. Mbak Ida Matul mungkin mau bertanya. Oke, pertanyaan dari Mbak Lucy tadi akan dijawab oleh Mas Saifuddin. Silakan untuk Mas Saifuddin. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Lucy tentang pertanyaan kenapa konflik di Timur Leste tidak bisa diselesaikan padahal kasus-kasus yang lain bisa diselesaikan. Jadi, dalam titik sejarah mengatakan bahwasanya dulu Timor Leste merupakan bukan jajahan dari Belanda. Hal ini tertera pada perjanjian Lisbon tanggal 20 April 1859 yang dilakukan antara Belanda dan Portugal. Perjanjian ini mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda di Hindia Belanda dan Portugal di Timur Portugis. Jadi mereka itu tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu karena Indonesia melakukan invasi. Pada tahun 1975, Fretilin atau Gerakan Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste mengumumkan kemerdekaan Timor Leste dari penjajahan Portugis. Namun selang 9 hari pengumuman tersebut, Indonesia menginvasi negara yang dijuluki bumi Norosai tersebut dan menjadikannya provinsi ke-27 Indonesia. Jadi Timor Leste itu sebenarnya merupakan daerah kemerdekaan sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah karena faktor pelanggaran HAM. Pada tahun 1991 terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz. Pembantaian tersebut merupakan ketika tentara Indonesia menembakkan 4.000 tembakan ke kerumunan pelayat pro kemerdekaan di sebuah pemakaman, akibatnya terdapat lebih dari 200 orang tewas. Mungkin itu jawabannya. Apakah ada tanggapan lain? Silahkan. Begini, misalkan itu bukan wilayah Indonesia, kenapa kok dari awal Timur-Timur masuk ke Indonesia? Kok Timur-Timur dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia? Ya karena kan Indonesia menginvasi daerah Timur Leste. Padahal kan sudah jelas di situ Timur Leste itu bukan hasil jajahan dari Belanda, namun Timur Leste adalah hasil jajahan oleh Portugis, sama seperti dengan Papua Nugini. Berarti daerah penjajahan antara yang dijajah Portugal dengan yang dijajah Belanda itu ada sekat-sekatnya sendiri ya? Iya, karena yang boleh diakui sebagai negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang merupakan bekas jajahan dari Belanda. Sama seperti halnya juga yang dialami oleh Papua Nugini. Karena Papua Nugini sendiri kan juga
hasil jajahan dari Portugis, bukan Belanda. Bagaimana Mbak Usi? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada satu pertanyaan lagi mungkin? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, kami akan menutup presentasi kali ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami dalam penyampaian presentasi hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.